Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Yuk kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau menyenangkan, kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik yang di rumah, kita semua berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, kita siapkan hati kita, ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, pagi ini kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami agar ibadah kami berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya, puji Tuhan adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Yuk kita semua memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Amin. Kita naikkan pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Semua pakai gerakan ya yang di rumah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Haleluya. Haleluya. Ya, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan sambil olahraga supaya kita semua sehat. Dikepak-kepakan Amin. sayapnya. Haleluya. Amin. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diayun-ayunkan kakinya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja buat Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diayun-ayunkan kakinya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja buat Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku. terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Adik-adik yang ada di rumah, siapkan hati kita, tutup mata, lipat tangannya, ikuti Kakak Sadrak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat penyertaan-Mu saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, telinga kami, untuk kami bisa mendengarkan dan menanam firman-Mu di dalam hati kami. Tuhan Yesus berkati kakak kami yang akan menceritakan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, puji Tuhan, adik-adik yang di rumah, kembali lagi bersama saya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, adik-adik, Alkitabnya sudah siap belum di rumah? Yuk, kita mau siapkan Alkitab kita ya. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini saya akan bercerita mengenai tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik, orang Samaria yang murah hati ini terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ke 37 ya. Nanti kalau kita sudah dengar cerita, nanti kita baca ulang lagi ya, biar kitanya ingat, biar kita tahu bahwa firman Tuhan itu berarti di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sebelumnya saya mau tanya nih kepada adik-adik di rumah, siapa di sini
di rumah yang punya musuh? Angkat tangan coba. Yang punya musuh. Pasti ada yang punya musuh. Ya. Nah, adik-adik, kalau kita punya musuh itu kita mengasihi apa membenci? Pasti membenci. Yang namanya musuh ya pasti membenci. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, yang namanya musuh itu harus dikasihi. Ya, kita sebagai sesama manusia harus saling mengasihi. Harus apa adik-adik? Saling mengasihi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan sebuah cerita mengenai tentang bagaimana kita itu harus saling mengasihi. Nah, ada seorang yang berjalan, ya, melakukan perjalanan. Ya, ketika dia melakukan perjalanan dari Yerusalem. Nih, ada orang dari Yerusalem berjalan menuju kota Yeriko. Nah, sementara lagi dia berjalan, tiba-tiba di tengah jalan orang ini dirampok oleh perampok. Mungkin perampok bilang begini, berhenti di situ. Nyawa atau uang? Kalau zaman sekarang kan, nyawa atau uang? Nggak boleh jawab atau. Harus kalau uang kasih uang. Kalau nggak mau kasih uang, ya udah nyawa yang dikasih. Sekarang kan banyak terjadi perampokan kan? Di mana-mana banyak kita mendengar begal, begal, begal. Kemarin tuh ada katanya anak sekolah minggu cita-citanya yang mau jadi begal ya. Ayo, kalau anak sekolah minggu nggak boleh jadi begal ya. Kita harus jadi orang yang baik. Nah, adik-adik, ini orang yang lagi tadi jalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko, ketika dicegat perampok, ini perampoknya nakal banget loh. Udah uangnya diambil, hartanya diambil, terus bajunya diambil, terus kalau dia punya kalung, kalungnya diambil, kalau dia punya cincin, cincinnya diambil, kalau dia punya sepatu bagus, sepatunya juga diambil. Pokoknya semua diambil sama perampok. Udah diambil, bukan cuma diambil, ini orangnya dipukulin. Pokoknya dipukulin orang ini sampai berdarah-berdarah. Namanya perampok pasti jahat. Orangnya dipukulin sampai berdarah-berdarah. Ayo adik-adik, siapa yang di rumah suka berantem, yang suka mukul kakaknya, suka mukul adiknya? Ayo. Ada kan? Pasti yang di rumah nih, adik-adik pasti nih suka mukul-mukul. Mukul kakaknya, mukul adiknya, atau mungkin mukul temennya. Wah, itu pasti nanti calon perampok tuh, kalau yang suka mukul-mukul. Adik-adik mau gak jadi perampok? Pasti gak mau kan? Ya, kalau gak mau jadi perampok, jangan suka mukul, jangan suka berantem, jangan suka berkelahi. Ya, nih adik-adik, ini perampok ini suka mukul orang. Pokoknya kalau ketemu orang dipukul. Hartanya diambil, dipukul sampai berdarah-berdarah semua. Tadi orang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, harta diambil, udah dipukulin babak belur, berdarah-berdarah, kakinya pincang, nggak bisa jalan, sampai dia jatuh di jalan. Mungkin dia lagi di jalan bilang begini, aduh sakit, tolong, sakit, tolong. Nah, sementara dia kesakitan, sementara dia minta tolong, ada seorang imam, seorang bapak pendeta lewat. Dia lewat, dia dengar, ada orang minta tolong. Siapa itu? Ini bapak pendeta, imam ini lihat, wah, ada orang yang lagi dipukul, ada orang yang babak belur. Oh tidak, saya lagi sibuk
saya ada perlu, saya harus cepat-cepat pergi ke gereja. Karena di gereja ibadah sudah mulai. Udah, biarin aja, nanti sama orang lain aja yang tolong. Ini imam bapak pendeta ini ngebiarin yang tadi yang dirampok. Pergi aja, jalan, tinggalin. Terus ini yang tadi yang dipukulin, yang babak belur bilang, aduh sakit. Itu ada orang. Wah, dia minta tolong lagi. Ketika dia lihat ada orang, dia minta tolong, sakit. Ternyata yang lewat sekarang ada seorang Lewi. Seorang Lewi itu dia pelayan musik. Dia pokoknya pelayan di gereja. Dia lewat. Ada yang minta tolong tuh. Siapa itu yang minta tolong? Aduh, kasihan banget. Mukanya babak belur, gak pakai baju, gak pakai sepatu, mukanya rusak. Kasihan banget ini orang. Aduh, tolong gak ya? Tolong enggak. Tolong enggak. Tolong enggak. Tolong enggak. Tolong enggak. Oh enggak. Oh enggak usah. Saya lagi mau ibadah, saya mau melayani. Udah, tinggalin aja. Dia pergi adik-adik. Tadi yang bapak pendeta, yang bapak pelayan, mereka pergi ninggalin yang tadi yang dirampok, yang babak belur. Kasihan dia. Udah kesakitan dirampok, gak ada yang tolongin. Tapi setelah itu ada seorang Samaria. Nah, adik-adik tahu nggak? Orang Samaria ini adalah orang yang dibenci sama orang Israel. Jadi kalau lihat orang Samaria, orang Israel tuh nggak suka sama orang Samaria. Mereka bermusuhan. Kayak adik-adik kan tadi yang suka bermusuhan. Nah, jadi orang Samaria sama orang Israel itu tidak berteman. Mereka bermusuhan. Tapi adik-adik, ini orang Samaria sementara lagi lewat, tiba-tiba dia mendengar ada orang yang minta tolong. Tolong, sakit. Akhirnya dia samperin. Wah, ada yang terluka. Wah, ada yang sakit, luka parah. Akhirnya orang Samaria tadi yang bermusuhan dengan orang Israel, dia tolong, terus diobatin lukanya, dikasih minum. Bukan cuma di situ. Terus ini orang yang luka-luka tadi setelah diobatin, terus dikasih minum, terus diangkat ke keledainya. Tadinya ini orang Samaria naik kedelai. Salah ya? Kedelai apa keledai? Keledai ya? Keledai. Tadinya dia naik keledai. Tapi karena ada orang sakit, dia jalan kaki. Ini orang sakit dinaikin ke keledainya. Dibawa ke penginapan. Nah, di penginapan itu orang Samaria bilang sama itu yang jaga penginapan, ini ada orang yang terluka Pak, tolong jaga, tolong rawat dia. Terus dia berkata, ini saya ada punya 2 dinar, tolong rawat, dan kalau nanti uangnya kurang, besok saya datang lagi, saya akan ganti. Nah adik-adik, sekarang saya mau tanya, tadi ada 3 orang yang melihat korban perampokan. Yang pertama siapa? Para imam. Terus yang kedua orang Lewi. Yang ketiga orang Samaria. Nah adik-adik, dari yang ketiga orang ini siapa yang mengasihi sesama? Orang imam? Enggak. Orang Lewi? Tidak. Yang betul orang Samaria. Meskipun mereka bermusuhan, tapi ini orang Samaria mengasihi. Dia membantu merawat. Nah adik-adik, kita yang di rumah belajar seperti orang Samaria. Ya, kita mengasihi semua orang,
Meskipun ada yang menjahati kita, ada yang mengejek kita, ada yang sering curang sama kita, atau mungkin ada yang sering usil sama kita, kita harus tetap mengasihi. Atau adik kita, kakak kita suka usil, kakak kita, adik kita suka nakal, kita harus mengasihi mereka, ya. Kita kasihi, karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Jadi kita harus saling mengasihi seperti firman Tuhan. Yuk adik-adik, tadi kan saya sudah suruh siapkan Alkitabnya kan. Yuk kita buka Alkitab kita, yuk kita mau baca satu ayat. Kita buka di dalam Lukas tadi pasal yang ke-10, kita membaca ayat yang ke-27. Kita baca ayat yang ke-27, itu bagian B-nya saja, bagian terakhir, ya. Mulai dari kata dan. Udah siap semua? Yuk kita baca bersama-sama. Mulai dari hitungan ketiga, ya. 1, 2, 3. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, yang keras di rumah, yang keras bacanya. 1, 2, 3. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita harus saling mengasihi. Ya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita sesama manusia, sesama teman, sesama kakak adik, kita harus saling mengasihi. Yuk adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, yuk kita mau naikkan satu pujian. Kita berkata, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi teman-teman kita kasihi kakak kita kasihi adik kita kasihi semua orang-orang yang membenci kita. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Tundukkan kepala, ikuti Om Dion berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setia kami anak-anak sekolah minggu kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terlebih firman-Mu tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami akhiri ibadah anak-anak sekolah minggu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.